Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas DC pinjol yang sebar data bisa diancam dipidana pasal berlapis. Ya, jadi begini teman-teman, simak video ini sampai habis. Penagihan debt collector seringkali membuat debitur tuh kesal ya. Penagihan yang kasar seringkali membuat debitur menjadi malu. Belum lagi banyak DC yang pinjol yang nekat untuk melakukan sebar data. Nah, kasus paling banyak adalah penyebaran data di media sosial. Selain itu, penagihan DC pinjol itu terkenal agresif dan kasar atau tidak etis. Padahal penagihan nggak boleh sampai menyebarkan data pribadi. Nah, perilaku seperti ini seringkali melanggar hukum dan etika. Tentunya juga banyak yang merugikan pihak yang berhutang secara finansial dan secara emosional. Lalu bagaimana sih DC yang menagih dengan kasar? Jadi begini, DC yang nekat melanggar hukum bisa dipidana, bahkan bisa dikenai pasal berlapis. Oke, sekarang kita bahas nih lebih lanjut. Nah, tindakan ceroboh dalam mempublikasikan data pribadi ini bisa terancam hukum penjara hingga 9 tahun loh. Pelanggaran atau DC pinjol juga dapat dikenakan denda sebesar 3 miliar. Bayangin aja ya, 3 miliar. Nah, undang-undang ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jika dibaca di kompas.com nih, data pribadi mengacu pada informasi spesifik tentang seseorang yang disimpan, dihormati, integrasi, dan dilindungi kerahasiaannya. Salah satu peraturan hukum yang mengatur mengenai penyebaran data pribadi adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diubah melalui Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. DC pinjol yang nekat menyebarkan data demografi dan pribadi tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta. Jika transmisi data pribadi dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya gitu, pelaku ini dapat dijerat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ini. Nah, jadi jelas ya, pelaku penyebaran data pribadi bisa dihukum berdasarkan pasal 32 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Nah, ancaman hukuman berat menanti pelanggar yang mempublikasikan data pribadi, yaitu pidana penjara paling lama dengan 8 tahun hingga 10 tahun atau denda paling banyak 2 miliar hingga 5 miliar. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Undang-undang ini merupakan peraturan hukum terbaru tentang perlindungan data pribadi dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 2002. Nah, berdasarkan pasal 67, barang siapa dengan sengaja melanggar hukum dengan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar. Sedangkan siapapun yang sedang sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Nah, itu udah berlapis-lapis lah gitu. Ya, saya sebutin ya gitu, banyak banget tuh. Nah, untuk pelapor teror pinjol, DC pinjol itu bisa lakukan dengan 3 cara. Kalau kalian ingin melaporkan, ya cara melaporkan teror DC pinjol yang sangat meresahkan itu, satu itu bisa melaporkan ke lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK. Kalian bisa email lah pengaduannya ke konsumen @ojk.go.id atau langsung ke nomor WA-nya. Kalian boleh searching di Google ya. Atau yang kedua nih, kalian juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian secara online atau datang langsung. Ya, cara lapornya bisa ke situs kepolisian, ke patroli siber.id kalau nggak salah gitu. Dan ketiga, cara melaporkan pinjol yang sebar data juga bisa ke Kemeninfo. Jadi kalian tuh bisa mengadukan ini ke situs aduankonten.id atau melalui emailnya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, ada beberapa pasal yang berlapis kalau DC pinjol itu melakukan tindakan-tindakan yang pidana. Sebenarnya ini bisa kalian lakukan ya, kalau kalian pingin banget kalau kalian ditindak seperti ini ya. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk melakukan ini atau tidak? Semua kan terserah Anda. Oke, singkat saja video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.